Kita berdoa. Kembali Bapa dalam surga, kami datang merendahkan diri di depan hadirat-Mu. Kami bersyukur kepada Allah, Tuhan kami yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Kalau saat ini kami dapat kembali menerima firman Tuhan, ini juga karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Untuk kami bisa menerima, mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam segala hal. Mohon Roh-Mu Engkau curahkan, mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, mengurapi setiap telinga-telinga, hati, pikiran, konsentrasi segenap hidup, untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan melalui firman yang kami terima. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga, kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kita kembali bertemu dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menyambut firman Tuhan. Beberapa kali yang telah kita lalui, kita mendengar bagian firman Tuhan yang menekankan buah roh. Buah roh yang pertama itulah kasih, kemudian sukacita. Dan kita akan baca ulang ayat itu, surat Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian yang disebutkan bagian kedua dari buah roh, yaitu sukacita. Dan memang kalau Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, itu akan membuahkan sukacita, damai sejahtera, sukacita. Seperti yang dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, pada ayatnya yang ke-26, di sana ditampilkan adanya Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu, ya tentunya mengajar kita tentang pengajaran firman Tuhan dan mengingatkan kita apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Dan yang Tuhan katakan kepada kita, ya tentunya firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah Sang Firman. Pasti yang dikatakan adalah firman Tuhan. Kemudian dirangkaikan dengan ayatnya yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, dirangkaikan dengan adanya damai sejahtera.
Ya tentunya kalau damai sejahtera ini juga dikaitkan dengan sukacita. Ini merupakan buah roh. Kalau roh itu ada dalam kehidupan kita, pasti membuahkan damai sejahtera, sukacita. Dan kalau damai sejahtera, sukacita, ya itu merupakan buah roh, ini dapat kita rasakan. Ya, sebab damai sejahtera, sukacita itu ya memang suatu rasa yang sangat-sangat kita perlukan. Dan begitu pentingnya damai sejahtera, sukacita, maka firman Tuhan, ya terutama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu sudah bangkit dan menemui murid-muridnya yang sedang berkumpul di ruang tertutup karena dalam keadaan takut terhadap orang Yahudi. Tuhan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Dan itu sampai 2 kali diucapkan oleh Tuhan, ya di Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 dan 21. Dan pada waktu itu murid-murid memang sedang dalam keadaan takut. Tetapi dengan adanya salam dari Tuhan, itulah dalam salam damai sejahtera bagi kamu. Dan tentunya kalau itu merupakan salam dari Tuhan, pasti terjadi. Sehingga itu bisa menghilangkan rasa takut, rasa gentar, rasa gelisah yang ada pada murid-murid. Seperti di dalam ayatnya yang ke-27 ini. Kalau damai sejahtera Tuhan kita terima, itu bisa menghilangkan rasa gelisah, rasa gentar, rasa takut. Karena memang kehidupan kita di dunia ini seringkali menghadapi kegentaran, kegelisahan, dan ketakutan. Namun bersyukur kepada Tuhan. Dengan Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang mau memberikan damai sejahteranya sendiri bagi kita. Di dalamnya ada kuasa, ada kekuatan untuk menghilangkan rasa gentar, kegelisahan, dan ketakutan. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan itu bukan saja hanya berupa rasa. Walaupun rasa damai sejahtera, sukacita itu sangat-sangat kita perlukan. Banyak orang yang bisa stres, bisa depresi, karena hatinya tidak ada ketenangan, karena hatinya tidak ada damai, tidak ada sukacita. Hatinya penuh kegelisahan, kegentaran, dan ketakutan, ya itu memang memungkinkan orang itu bisa menjadi depresi. Tapi sukacita atau damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan bagi kita tidak hanya berupa rasa yang bisa kita rasakan, tetapi ada wujud, ada kenyataannya. Untuk ini kita akan baca kitab Perjanjian Lama, kitab Esra pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Esra 6 ayat 22. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan
hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Ya, di kalimat di tengah-tengah ayat ini di sana dikatakan karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ya, jadi sukacita yang sejati itu memang tidak bisa kita buat-buat. Karena memang ada sementara orang, ya bahkan orang Kristen, untuk menunjukkan bahwa dirinya itu ada sukacita, tetapi sukacitanya itu dibuat-buat hanya supaya kelihatan kepada manusia saja. Tapi bagi Tuhan itu tidak bisa tersembunyi. Apakah sukacita itu sukacita yang sungguh-sungguh, sukacita yang sejati? Tetapi kalau Tuhan yang membuat hati itu penuh sukacita, itu betul-betul sukacita. Itu merupakan sukacita yang sejati. Dan kalau kita perhatikan di bagian ini, kalau Tuhan membuat mereka itu bersukacita, itu dengan bukti mereka itu mendapat kemenangan dan keberhasilan. Ya, kalau kita perhatikan di kisah bagian ini, kemenangan dan keberhasilan itulah dalam membangun bait Allah kembali setelah mereka pulang dari pembuangan ke Babil. Karena bait Allah yang dibangun oleh Salomo sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian umat Yehuda diangkut ke Babil sebagai tawanan. Dan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, setelah 70 tahun mereka akan kembali ke tanah asal mereka, dan itu sudah terjadi. Dan pada waktu mereka kembali ke tanah Yehuda, ke Yerusalem, mereka membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan pembangunan kembali itu di bawah pimpinan Zerubabel bin Syaltiel. Dan kalau kita perhatikan, pembangunan bait Allah kembali ini menghadapi tantangan yang sangat besar, yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena tantangan yang mereka hadapi kelihatannya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada orang Yehuda itu sendiri. Kita akan lihat bagaimana besarnya tantangan yang mereka hadapi setelah mereka mengawali membangun kembali. Ya, kita akan baca Isra pasalnya yang keempat, mulai ayat pertama. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun
berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan kurban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yosua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores Raja negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bilsam, Mitredat, dan Tabel, serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya dalam bahasa Aram. Rehum Bupati dan Simsai Panitera telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum Bupati dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan penggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babil, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja dan seterusnya. Inilah besarnya tantangan yang orang Yehuda atau isi penduduk Yerusalem dalam membangun bait Allah kembali. Pada waktu orang-orang yang ditempatkan di sebelah
barat Sungai Efrat. Dan notabene mereka itu adalah lawan-lawan orang Yahudi. Tentunya ini dengan tipu muslihat mereka mengatakan bahwa mereka juga beribadah kepada Tuhan Allah mereka, dan mereka juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Allah Israel. Kemudian mereka minta diberi kesempatan untuk turut membangun kembali Bait Allah. Tetapi ya ketika mereka sudah datang, terutama mendatangi Zerubabel sebagai pemimpin, maka Zerubabel mengatakan bahwa bangunan Bait Allah itu adalah urusan orang Yehuda sendiri, urusan penduduk isi Yerusalem. Singkat kata, mereka itu ditolak untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan. Akhirnya mereka itu mengadakan reaksi. Di dalam mengadakan reaksi, mereka itu mengirim surat kepada penguasa, kepada pemerintah yang berkuasa, yang pada waktu itu termasuk tanah Yehuda, itu di bawah kekuasaannya Kekaisaran Persia, dan yang sedang berkuasa pada waktu itu adalah Artasasta. Dan sebetulnya kalau kita baca di bagian berikutnya, yang dikirimi surat itu bukan cuma Artasasta, tapi juga Ahasveros. Singkatnya, isi suratnya itu memberitahukan bahwa mereka ini telah datang ke Yerusalem menyaksikan bahwa orang buangan yang sudah kembali itu membangun kembali kota Yerusalem. Padahal yang dibangun pada waktu itu adalah Bait Allah. Dan mereka melaporkan bahwa penduduk Yerusalem itu adalah pendurhaka. Sehingga nanti kalau kota itu sudah terbangun kembali, tembok-temboknya itu berhasil dibangun kembali, pasti penduduknya tidak mau lagi membayar pajak, bea atau upeti kepada Raja Artasasta. Ya, jadi lawan-lawan orang Yahudi ini memfitnah orang-orang isi Yerusalem yang sedang membangun Bait Allah kembali. Dan akibat laporan itu, ya maka Raja Artasasta menghentikan pembangunan Bait Allah. Dan di samping mereka yang menghambat, juga penduduk yang ada di sekitar mereka. Dan pada ayatnya tadi, diantaranya ya beberapa orang dari bangsa-bangsa lain juga ikut menghambat pada ayat 9. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, bupati, dan Simsai Panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erik, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam. Ya, jadi ini tentunya merupakan pergumulan yang sangat berat, yang sangat besar, yang melampaui kekuatan mereka. Dan akibat laporan itu, maka Raja Artasasta
menghentikan pembangunan Bait Allah. Ayatnya yang 23, maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum, jadi Raja Artasasta itu memberikan balasan. Dan Simsai, Panitera, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia. Ya, karena ada instruksi dari raja yang berkuasa, akhirnya pembangunan itu dihentikan. Kemudian pada waktu pemerintahan Raja Darius, ya kalau itu kita perhatikan di pasalnya yang ke-6, mereka membangun kembali, tetapi musuh-musuh mereka itu mendatangi dan menanyai siapa yang menyuruh dan menanyai siapa-siapa yang terlibat dalam pembangunan itu. Kemudian orang Yahudi menceritakan bahwa pembangunan itu atas instruksi Raja Kores, ya, yang memang menginstruksikan untuk orang Yahudi ini kembali ke tanah asalnya dan membangun kembali Bait Allah. Dan kemudian para lawannya ini minta kepada Raja Darius memerintahkan apakah betul demikian. Dan setelah di dokumen kerajaan itu diperiksa, memang betul bahwa Raja Kores memerintahkan untuk orang Yahudi itu membangun kembali Bait Allah, ya, sesuai dengan perintah Raja Kores. Demikian juga peralatan keemasan Bait Allah yang telah diangkut ke Babil pada waktu mereka diangkut oleh Nebukadnezar, itu juga dikembalikan, ditempatkan kembali di dalam Bait Allah. Dan dengan Raja Darius mendapatkan dokumen bahwa Raja Kores itu memang memerintahkan, akhirnya Raja Darius memerintahkan untuk pembangunan Bait Allah itu dikerjakan sampai selesai. Ya, dan dengan pembangunan Bait Allah itu dikerjakan kembali, bahkan diselesaikan. Kemudian penduduk Yehuda di Yerusalem itu bersukacita merayakan Paskah karena Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka. Sehingga di sini kita melihat bahwa sukacita yang Tuhan berikan bukan saja berwujud berupa rasa damai sejahtera, sukacita, tetapi di bagian ini kita melihat bahwa sukacita yang Tuhan berikan itu ada wujudnya berupa kemenangan, di mana musuh-musuh orang Yehuda, penduduk Yerusalem yang menghambat pembangunan Bait Allah itu, akhirnya mereka memberikan dukungan karena memang ada dokumen yang dibacakan oleh Darius.
dan atas perintah Darius supaya mereka mendukung, itu membuktikan ada kemenangan. Dan kemudian pembangunan Bait Allah terselesaikan, itu berarti suatu keberhasilan. Ya, tentunya ini juga kita perlukan, karena di dalam segala hal kita ini seringkali dalam berencana ada hambatan, ada rintangan untuk mencapai keberhasilan. Tetapi Tuhan yang sudah memberi kemenangan kepada Yehuda, sehingga musuh-musuhnya yang menghambat pembangunan Bait Allah itu akhirnya berbalik mendukung mereka, dan pembangunan Bait Allah itu terselesaikan. Ini juga memberikan pengharapan bagi kita untuk kita ini bisa berhasil, bisa menyelesaikan yang kita usahakan, yang kita rencanakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami yang besar. Engkau Allah kami, sumber damai sejahtera dan sukacita. Engkau Allah yang bersedia, berkuasa, memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami. Baik itu damai sejahtera, sukacita yang dapat kami rasakan, yang memberikan ketenangan, ketentraman, keamanan, yang melepaskan kami dari kegelisahan, kegentaran, dan ketakutan. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan itu bisa saja dalam wujud, ada wujudnya, ada kenyataannya, yaitu dalam bentuk Tuhan berikan kemenangan dari segala tantangan yang kami hadapi. Dan Tuhan juga menolong untuk kami bisa berhasil dalam yang kami kerjakan dengan yang kami rencanakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang besar untuk selama-lamanya. Kami sudah persembahkan doa ini ke depan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.